Selamat datang. Di depan saya ada Infinix Hot 50i dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan proses pengaturan pada ponsel ini. Jadi ketika Anda menyalakannya, untuk pertama kali, Anda akan melihat layar yang sama, seperti yang saya tampilkan di sini, di mana Anda bisa memilih bahasa yang diinginkan. Sekarang untuk saya sudah otomatis memilih bahasa Inggris, yang memang merupakan bahasa yang ingin saya gunakan. Namun jika Anda ingin menggunakan bahasa lain, tentu saja cukup klik pada bahasa tersebut dari daftar. Selanjutnya, kita akan menuju ke halaman berikutnya, lalu kita perlu memilih wilayah kita. Sekarang, sejauh yang saya tahu, langkah ini sama sekali tidak relevan. Jelas ini tidak ada gunanya, jadi saya akan memilih UK saja, padahal itu bahkan bukan wilayah saya. Selanjutnya, kita punya opsi masukkan kartu SIM. Langkah ini opsional dan Anda tidak perlu melakukannya. Alasan mengapa langkah ini muncul di sini adalah, pertama, ini adalah ponsel, jadi akan lebih baik jika ada kartu SIM di dalamnya. Tapi yang kedua, ini adalah salah satu cara Anda bisa mendapatkan koneksi internet di perangkat Anda, yaitu melalui jaringan seluler. Dan cara lainnya adalah melalui Wi-Fi. Sekarang, jika Anda memilih untuk melewati kedua koneksi ini dengan tidak memasukkan kartu SIM maupun menghubungkan ke Wi-Fi, maka halaman login Google tidak akan muncul selama proses pengaturan. Anda juga tidak akan bisa memulihkan aplikasi dan data dari cadangan cloud. Selain itu, tanggal dan waktu mungkin tidak akan diatur dengan benar sejak awal. Namun semua itu bisa diubah nanti setelah proses pengaturan selesai, cukup dengan memasukkan kartu SIM atau menghubungkan ke Wi-Fi, lalu mengubah apapun yang Anda inginkan melalui pengaturan. Sekarang di sini kita punya perjanjian pengguna dan layanan. Jadi, Anda bisa mengetuk syarat penggunaan dan kebijakan privasi, karena keduanya wajib disetujui. Kita tidak perlu menyetujui program peningkatan pengalaman pengguna maupun sumber yang tidak dikenal. Sebenarnya, masih ada lagi jika kita gulir ke bawah. Tapi Anda tidak perlu menyetujui apapun lagi, meskipun saya ingin menyoroti hal ini karena menurut saya ini agak terasa seperti penipuan. Jadi, meskipun Anda tidak setuju dengan salah satu dari ini, secara teknis, jika kita mencentang kotak ini, yang memang harus kita centang untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, kita tetap menyetujuinya. Lalu, kenapa diberi pilihan untuk mematikannya kalau pada akhirnya secara hukum Anda tetap bilang, "Tidak, terserah kami bisa melakukan apapun yang kami mau." Karena, meskipun Anda sudah membatalkan pilihan tadi, Anda tetap setuju di sini. Saya hanya ingin memperingatkan Anda soal yang satu ini. Cara penulisannya itu menyiratkan bahwa Anda tetap setuju, tidak peduli apakah Anda menyalakannya atau mematikannya. Sekarang, berikutnya ada layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Anda bisa mematikan semua ini, tapi ini dari Google, jadi mari kita jangan membohongi diri sendiri. Bukan berarti kita benar-benar mendapatkan apa-apa di sini, jadi saya akan membiarkannya seperti apa adanya, karena sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya, kita punya metode membuka kunci, dan ada beberapa cara berbeda untuk melakukannya. Jadi kita punya sidik jari, pengenalan wajah, lalu di bawah kata sandi, ada pin, pola, atau kata sandi. Sekarang, dua opsi pertama, yaitu sidik jari atau pengenalan wajah, adalah dua metode biometrik berbeda untuk membuka perangkat. Dan biometrik itu tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, apapun yang kamu pilih, atau bahkan jika kamu memilih keduanya, kamu tetap akan diminta untuk memilih cara fisik untuk membuka perangkat, yaitu pin, pola, atau kata sandi. Karena jika suatu saat baik sidik jari maupun pengenalan wajah tidak berfungsi, seperti yang saya katakan, biometrik memang rentan gagal dalam mengenali, maka kamu akan tetap bisa menggunakan pin, pola, atau kata sandi yang seharusnya tidak ada masalah. Dan selain itu, kamu sebenarnya tidak perlu melindungi perangkatmu sama sekali, jika memang tidak mau, meskipun saya tidak menyarankan hal itu. Selanjutnya, kita punya mobile clone, jadi fitur ini memungkinkan kamu, hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi, memindahkan semua data dari perangkat lamamu ke perangkat yang baru ini. Aplikasinya sangat sederhana dan mudah digunakan. Ini adalah cara yang sangat mudah untuk memindahkan semuanya ke perangkat baru, termasuk hal-hal seperti riwayat panggilan, pesan, dan sebagainya. Sekarang, saya akan mengatur perangkat ini sebagai perangkat baru, jadi saya tidak akan menggunakan fitur ini. Tapi jika kamu ingin menggunakannya, cukup pilih, coba sekarang. Selanjutnya, kita bisa memilih sistem dan navigasi, dan ada pilihan antara tombol atau gestur. Saya pun akan memilih gestur, itu hanya preferensi pribadi. Tentu saja, pilih saja yang kamu suka, lalu lanjut ke halaman berikutnya, pada dasarnya kita sudah siap. Jadi klik panahnya, tunggu sebentar, dan seharusnya kita akan dibawa ke layar utama. Dan selesai. Jadi jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.